Dan perlu diketahui, meskipun sudah diberikan lahan padepokan tersebut, harus mengganti kepada pemerintah kota. Saudaraku, kembali lagi bersama saya, Sautra, di channel YouTube Info PSHT Jatim dari saudara untuk saudara. Jangan lupa bersyukur hari ini, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan jangan pernah mengeluh, capek untuk berbuat baik. Mengeluh boleh, misuh boleh, tapi jangan berhenti, terus berjuang, terus semangat. Apa yang kamu inginkan semoga tercapai di tahun-tahun ini ya. Oke, di konten kali ini kita akan membahas sejarah juga ya. Ada seseorang yang ingin menghancurkan PSHT. Siapa dia dan siapa oknumnya? Mari kita lihat sama-sama. Kita terus belajar menggali sejarah yang perlu kita publikasikan dan tidak perlu yang kita publikasikan. Nah, seperti apa videonya? Mari kita lihat langsung sesama agar kita tidak gagal fokus melihat atau mendetail dari sebuah kata-kata Jeremy katanya. Nah, mari kita simak langsung penjelasannya dari salah satu warga PSHT, yaitu Kang Mas Murjoko. Ada orang jahat ingin menghancurkan PSHT. Mari kita sama-sama dan kita saksikan bersama. Saya persembahkan untuk dulur-dulurku yang ada di sini. Cairot. Ketua umum pengurus yayasan itu tercantum di sana, namanya Mas Haji Hariwuryanto SHMAK, yang sekarang menjadi wakil bupati Madiun. Dan SK dari Kemenkumham itu atau pengesahan badan hukum itu sampai detik ini belum dicabut. Berarti masih sah. Kalaupun ada orang lain atau kelompok lain mendaftarkan perubahan, itu baru mendaftarkan, tapi belum memiliki SK pengesahan badan hukum dari perubahan tersebut. Ini yang pertama. Perlu juga saya tambahkan di sini bahwa Yayasan Esa Trate itu didirikan pada tahun 1982, sedangkan Esa Trate berdiri 1922. Jadi yayasan itu yang mendirikan Esa Trate, bukan yayasan mendirikan Esa Trate, bukan, tapi Esa Trate mendirikan yayasan. Dan kalau kita tarik ke belakang, yayasan kita ini tidak punya badan usaha. Asetnya yayasan itu sebenarnya milik organisasi. Sing duit itu organisasi. Nah, untuk mengamankan inilah maka dibentuk yayasan. Dan justru pembentukan yayasan pada tahun 82 ini ada sejarahnya, yaitu untuk mendapatkan tanah padepokan. Tanah itu adalah tanah bengkok kepala desa Nambangan Kidul. Karena kepala desa itu dihilangkan, diganti lurah itu dapat gaji resmi dari pemerintah, maka bengkoknya ditarik oleh pemerintah. Nah, pada saat itulah yang menjadi ketua cabang Madiun, waktu itu namanya cabang Madiun, kalau sekarang DKP, itu adalah Mas Singgih. Ini Mas Singgih ada. Mas Singgih yang rumahnya di depan Padepokan, itulah yang menjadi ketua cabang Madiun waktu itu, mendapat informasi lalu mengajukan surat kepada wali kota atas nama Persaudaraan Esa Trate cabang Madiun. Nah, setelah suratnya dimasukkan ke wali kota, Mas Singgih ini melaporkan pada Mas Imam Mas Maji, di mana pada tahun 82 itu Mas Imam sudah menjadi ketua Dewan Pusat. Mas Imam menjadi ketua Dewan Pusat itu pada Kongres tahun 77. Mubes 81, Mas Imam tetap ketua Dewan Pusat. Mas Maji yang sebelumnya Kongres 77, Mas Maji itu ketua 1 pusat. Ketua umum pusat waktu itu Pak Badini. Tahun 81 Mubes
maka Pak Badini diangkat oleh Mas Imam menjadi wakilnya Mas Imam di Dewan. Mas Maji dari Ketua Satu Pusat diangkat menjadi Ketua Umum. Dan Mas Isbiantoro ini yang tadinya menjadi Sekretaris Umum Pusat tahun 81, Mas Is diangkat menjadi Ketua Satu Pusat bidang organisasi. Dan saya yang tadinya wakilnya Mas Is diangkat menjadi Sekretaris Umum, diberi tugas menjadi Sekretaris Umum Pusat tahun 81. Sehingga pada saat membentuk yayasan itu Mas Is, saya, Mas Inggih ini saksi hidup karena saya ada di situ. Dengan laporan Mas Inggih kepada Mas Imam ngendika, "Dek, nek sing njaluk SHTRATE ora bakal dikei. Karena kalau SHTRATE nanti diberi, perguruan ya njaluk." Terus bagaimana Mas? Apike nggawe yayasan, nggawe lembaga pendidikan. Maka berikutnya Mas Imam nimbali, ini terus terang aja saya sebutkan namanya, menimbali Mas Darmo Sanyoto Sudagung Malang, ditimbali Mas Imam, kemudian ada Mas Maji, Mas Is, saya, Mas Inggih, Mas Imam. Disitulah dibuat akta notaris yang pertama kali, notarisnya Mas Darmo Sanyoto ini disahkan di pengadilan Madiun, kemudian mendirikan SMA SHTRATE dengan waktu itu masih numpang di SD sebelah barat lapangan. Kemudian pengajuannya Mas Inggih ditarik, digantikan pengajuan dari yayasan, di mana ketua yayasan yang pertama kali waktu itu yang ditunjuk adalah Mas Sugeng Wiono dari Ngawi, itu Sekda Ngawi. Ini Mas Sugeng Haryono yang sekarang jadi ketua cabang Ngawi. Kalau dulu yang ketua yayasan adalah Pak Sugeng Wiono, sekarang sudah almarhum. Itu berjalan maju, suratnya alhamdulillah DPRD setuju karena digunakan untuk lembaga pendidikan, bukan untuk perguruan gitu loh. Akhirnya dibangunlah Padepokan itu. Dan perlu diketahui, meskipun sudah diberikan lahan Padepokan tersebut, harus mengganti kepada pemerintah kota. Waktu tahun 82 itu harus mengganti kepada pemerintah kota 10 juta rupiah. Nah saya ini berapa miliar. Kemudian Mas Imam nimbali warga-warga SHTRATE sing sugih-sugih ini Jakarta kayak ditimbali Mas Imam. Di situ dimintai sumbangan untuk bayar ke pemerintah kota, tidak ada yang menyumbang satupun. Seripis saja tidak ada. Ini real loh, saya bicara apa adanya. Kemudian alhamdulillah kakak iparnya Mas Isbiantoro, jadi kakaknya Bu Isbiantoro aslinya ya wong Madiun tapi bukan warga SHTRATE, kebetulan menjadi kepala pajak di Jakarta. Mas Is matur menyampaikan pada kakak iparnya ini, namanya Mas Sunyoto Adi, disampaikan bahwa SHTRATE butuh dana untuk mengganti kepada pemerintah kota. Kebetulan Mas Nyoto ini ada dana, langsung sowan ke Mas Imam, Mas monggo ini dana 10 juta diagem, monggo bensin atau penting tidak usah dipikir Mas, buatan sakit pun galih, yang penting kita bisa menggantikan kepada pemerintah kota. Dibayarlah 10 juta. Itu diangsur oleh Mas Maji. Berapa kali saya sampai nggak mikir wis tunas burung wis. Mas Nyoto nggak pernah berpikir seperti itu. Ini kakak iparnya Mas Is. Jadi yang membeli tanah Padepokan itu pertama kali kakak iparnya Mas Is ini, bukan Mas Imam, bukan Mas Maji, bukan yang lain. Jadi umpama njaluk hak warisan misalnya, ini kakak iparnya Mas Is ini yang punya hak. Sing duwe hak malah kakak iparnya Mas Is ini, sing duwiti kakak iparnya, bukan orang lain, bukan kita. Dan selama ini tidak pernah ada iuran sumbangan tuku lemah bangun Padepokan, tidak ada. Mas Maji mengangsur, membangun, membeli tanah di sini, dibangun ini, semuanya itu atas kepentingan Mas Maji dalam mengelola organisasi, mengelola keuangan. Pusat itu hanya mendapat uang dari yaitu uang administrasi yang besarnya hanya berapa rupiah. Baru 2 tahun ini loh
Uang administrasi itu 100.000 saurungnya 75.000, 50.000. Bahkan dulu administrasi itu tidak ada. Malah ya terus terang yang saya ini ada sinteldok masih Andre saya. Terus terang apa kok cabang bayar kabeh? Kalau saya buka bulan ini udah. Zaman Mas Maji itu monggo, yang mau bayar ya monggo. Uang administrasi dipakai untuk apa? Membuat piagam, KTA dan sebagainya. Sisanya itu hanya dikelola oleh Mas Maji. Kebetulan Mas Maji itu pengusaha minyak. Beliau jadi pengusaha minyak sebelum jadi ketua umum. Belum jadi ketua umum, beliau sih sudah jadi pengusaha minyak. Karena jadi pengusaha dipercaya bank, maka pinjam ke bank, membeli tanah, bangun padepokan. Itulah jadi sampai sekarang. Mas Maji tidak pernah berkauk-kauk. Dan Mas Maji pun juga menyampaikan, aku ora rumongso bayar apa bangun dari duit saya tidak. Ini duit dari sisa-sisa uang administrasi yang dikelola pusat.